saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, hari ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Oktober untuk yang berzodiak Aries ya. Katanya kemarin ada yang protes Aries belum, ya udah saya bikinin. Awas kalau nggak nonton ya, udah dibikinin. Nggak ada yang bercanda. Terserahlah mau nonton mau nggak kalau saya mah ya. Oke, so judulnya adalah The Hidden Truth, dan The Hidden Truth ini berlangsung selama bulan Oktober. Apa yang tidak diketahui oleh kalian para Aries atau mungkin yang masih tersembunyi gitu. Oke. Saya pakai Oceanic Tarot dulu dan saya akan buka semuanya secara, ya kalau Oceanic Tarot ada tulisannya di bawah jadi nggak mungkin terbalik-balik ya bacanya. Oke. Dan setelah ini saya pakai kartu tarot yang lain. Oke. Sebenarnya ada alasan kenapa saya tidak mampu bikin buat Aries, tapi nggak apa-apa, saya bikinin juga demikian. Kartu pertama kalian Aries, oke. Saya nggak surprise dengan hal ini karena memang ini yang dibutuhkan oleh Aries pada saat ini. Ada the death, ada sesuatu yang harus ditinggalkan, dihilangkan, dimatikan, kemudian bertransformasi menuju sesuatu yang baru. Karena di bawahnya tulisannya adalah transformation. Sesuatu yang lama kadang-kadang udah nggak cocok lagi kalian pakai di masa sekarang gitu. Sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak kalian banget gitu, atau menyakiti pihak lain atau sekitar kalian gitu, dan itu yang harus dirubah dari kalian para Aries. Tapi ya sekali lagi saya kembalikan lagi kepada kalian, apakah memang itu yang diperlukan, apakah mau atau enggak gitu. Karena beberapa Aries yang saya kenal sangat kekeh dengan pendapatnya, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan sekitarnya, jadi kayak mau-maunya sendiri gitu kan, dan sangat keakuannya sangat tinggi gitu. Mohon maaf Aries, ini saya hanya based on berdasarkan Aries yang saya kenal gitu kan, dan itu yang harus dirubah dari seorang Aries, terutama di bulan Oktober ini. The Death card atau the Transformation card ini bilang banyak banget sebenarnya kepada Aries pada saat Aries melihat kehidupan ini menjadi sesuatu yang danger gitu ya, berbahaya dalam tanda kutip di dalam ke dalam kehidupan kalian gitu, berbahaya bagi kehidupan kalian, and then kalian menjadi defensif, and then kalian jadi melakukan atau memikirkan hal-hal yang tanpa kalian analisa lebih dahulu, dan mungkin itu oke, mungkin baik untuk kalian tapi belum tentu untuk orang sekitar kalian, karena defensif tadi ya, karena ngerasa ini ada hal-hal yang harusnya nggak begini nih menurut Aries gitu kan. Tapi kan Aries harus tahu ya bahwa kita tuh hidup tuh nggak cuma sendiri ya, itu berkaitan satu sama lain. Kalau Aries bilang, oh saya bisa kok sendiri, oke, fine, nggak apa-apa, saya mengerti kemandirian kalian para Aries. Tapi coba sekali-sekali masuk ke dalam diri kalian, masuk ke dalam hati kalian, benarkah seperti itu? I'm sure that you still need other person to be in your life. Saya yakin kalian masih membutuhkan orang lain untuk berada di kehidupan kalian. Dan itu bukan cuma demi Aries aja, tapi sebenarnya demi hidup orang tersebut juga. Karena
nggak mungkin hanya kalian aja yang diuntungkan, tapi harus semesta juga diuntungkan, orang lain, pihak lain juga harus diuntungkan, karena itu yang disebut sebagai balancing atau harmoni dari semesta ya, nggak melulu tentang kalian Aries. Oke, so kartu pertama transformasi, transformation, dan saya ngomongnya agak panjang di kartu pertama karena memang harus difokuskan di situ sebagai guidance untuk bacaan-bacaan untuk kartu-kartu selanjutnya gitu ya. Untuk bacaan di kartu-kartu selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya ada gratitude atau Nine of Pentacles. Atau sorry. Ada Nine of Pentacles atau tulisannya di sini gratitude ya. Oke, ada banyak hal sebenarnya my dear Aries yang bisa kamu gali, yang bisa kalian gali di kehidupan kalian ya. Banyak berkat, banyak yang baik-baik juga di keberuntungan, di keuangan. Ya itu tadi, sayangnya kalian kurang mempertimbangkan keseimbangan dengan semesta, atau bertransformasi menjadi kalian yang lebih baik, sehingga hal-hal tersebut kayaknya masih dirasa kurang oleh Aries. Padahal sih sebenarnya enggak banget ya. Padahal sebenarnya Aries itu banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa, gratitude ya, dalam kehidupannya. Ada juga Seven of Wands, endurance ya. Saya selalu bilang bahwa Seven itu lucky number seven ya. Tapi di sini want ya. Kalau sevennya Pentacles enak tuh ya, banyak keberuntungan di bidang keuangan. Cuma Seven of Want di sini bicara tentang banyak hal yang ada di sekeliling kalian, di dalam kehidupan kalian yang memang memerlukan perhatian kalian sebenarnya para Aries, sehingga kalian gak melulu melihat di dalam kalian-kalian aja gitu loh. Coba lihat di sekeliling, karena ya bukan hanya kalian yang hidup di jagat semesta ini, tapi juga orang lain yang dealing dengan kalian, orang lain yang bersama-sama dengan kalian, orang lain yang mungkin sangat mengasihi kalian, tapi kalian tidak lihat itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa, dan kalian lihat itu sebagai hal yang biasa, padahal itu sebuah hal yang memberi keberuntungan di dalam kehidupan kalian sebenarnya gitu ya. Oke, lanjut dengan Nine of Swords. Ada anxiety, oke, ada beberapa hal yang sudah ya saya nggak bisa bilang bagaimana karena mungkin itu sudah menjadi mendarah daging di hidupnya si Aries, sehingga menghambat langkah kalian untuk mendapatkan sesuatu hal yang sebenarnya jauh lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Akan tetapi para Aries, saya cukup bisa bilang kalau cobalah kalian lebih peka dalam beberapa situasi dan tidak melulu mengedepankan apa yang menguntungkan kalian aja gitu. Coba berpikir ulang tentang kehidupan, berpikir ulang tentang semesta, berpikir ulang tentang keadaan sekitar kalian yang menuntut kalian seharusnya memikirkan itu sebagai sebuah hal yang lebih penting dibandingin cuma diri sendiri aja gitu ya. My dear Aries, ada Two of Cups. Apa yang tidak terlihat oleh seorang Aries adalah sebenarnya dia punya orang yang sangat bisa berpartner dengan dirinya, karena di bawahnya partnership ya, bisa berkolaborasi dengan dirinya untuk sebuah hal yang nantinya menguntungkan kedua belah pihak, yang nantinya akan membuat kebahagiaan dari kedua belah pihak. Dan hal itu mungkin belum disadari oleh seorang Aries, karena mungkin dia masih memikirkan, Ariesnya masih memikirkan hal lain atau diri sendiri, sehingga lupa
lupa bahwa sebenarnya ada Two of Cups, ada soulmate di situ, ada twin flame di situ, ada partnership yang baik antara kalian Aries dan orang tersebut. Ini dalam hal apa aja ya? Dalam hal kehidupan profesional maupun kehidupan personal. Akan tetapi itu belum bisa terlihat dengan jelas oleh seorang Aries karena masih mikirin hal lain, mungkin ya, mungkin tidak percaya akan hal tersebut. Ya, saya tidak bisa nge-push kalian untuk percaya, bahkan untuk bacaan tarot juga saya selalu bilang ngapain percaya sama kartu, percaya sama Tuhan aja gitu kan ya. Cuma kan kartu ini dibuka untuk ngasih pesan. Kali-kali pesannya nyangkut, kali-kali pesannya mau Aries dengarkan gitu. Tapi in term of partnership, kalian tuh punya orang yang luar biasa yang bisa berpartner dengan kalian. Dan don't miss it. Jangan sampai itu diabaikan. Oke, Aries. Kemudian ada creativity. Oke. Ada creativity atau page of one. Dibutuhkan kreativitas kalian dalam menghadapi apa saja yang sedang kalian hadapi, karena bulan Oktober ini bukan bulan yang smooth, bukan bulan yang terlalu mudah untuk dilalui, tapi juga bukan bulan yang susah untuk dilalui. It's depend, tergantung kalian para Aries ngelihatnya gimana. Page of one di sini, kalau saya bilang kalian perlu ngambil jalur-jalur yang mungkin selama ini nggak terpikirkan untuk kalian gitu. Jadi mengambil hal-hal yang secara positif tentu saja, tidak sebenarnya nggak kalian banget, tapi mungkin kalian bisa ambil itu sebagai jalan keluar dari apapun yang sedang kalian fokuskan. Oke. Lanjut dengan Five of Cups atau sadness. Ada kesedihan di diri kalian para Aries di bulan Oktober karena ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak bisa kalian raih, ada sesuatu yang mungkin tadinya ada terus jadi nggak ada, ya hilang lah ya. Tapi kalian harus tahu bahwa jangan salahkan keadaan atau orang tersebut. Lihat dulu ke dalam diri kalian sendiri, apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki. Dan kesedihan ini sebenarnya bisa ditinggalkan kalau kalian bisa meredam ego kalian, sehingga kalian sebenarnya bisa memperbaiki keadaan dengan kreativitas tadi ya, dengan mengambil jalur yang mungkin nggak kalian banget, tapi cobalah, why not, coba. Kenapa tidak? Tapi sekali lagi saya kembalikan kepada kalian, kalian ingin lakukan atau tidak, it's up to you. Oke. Lanjut, selanjutnya ada growth, ada Ace of Wands, ada pertumbuhan yang baik. Ini yang saya lihat secara positif di kehidupannya Aries, di mana kalian bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan dengan keadaan seperti ini yang membuat kalian percaya bahwa sebenarnya ada hal-hal luar biasa di dalam kehidupan kalian yang gak terlihat aja gitu. Ya, semoga aja bacaan ini bisa membuka mata hati kalian, membuka mata kalian pada keadaan dimana sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa di kehidupannya kalian. Growth ini adalah personal growth ya, pertumbuhan kepribadian kalian menjadi kalian yang jauh lebih baik, menjadi kalian yang luar biasa. Karena memang ada hal luar biasa yang menanti kalian. Kalian cukup bebenah diri aja sih sebenarnya ya, cukup membenahi jalan hidup aja sih sebenarnya ya. Oke, kemudian kartu yang terakhir adalah calm. So calm aja dulu, karena Aries udah dari sananya elemennya api. Jadi untuk calm, bagaimana menenangkan api agak susah ya. Tapi bisa kalau kalian mau, dan kalau kalian di dalam diri kalian ada tergugah untuk melakukan hal tersebut, monggo silakan calm aja ya, calm aja.
Ya santai aja, nggak santai sih, maksudnya calm itu menenangkan diri sendiri ya, dan nggak usah berpikir yang macam-macam sampai bercabang-cabang kemana-mana. Tapi itu bukan Aries banget ya, yang overthinking itu bukan Aries sih sebenarnya. Aries itu practical ya, yang elemennya api biasanya practical. So ya sudah. Saya mau bilang ikuti kata hati kalian ya juga, tapi juga bilang bahwa kadang-kadang perlu adjustment, perlu beradaptasi dengan keadaan ya. Oke. Kartu selanjutnya saya buka dari Reader White Tarot. Ini mau. Oke. Saya juga buka ini dengan tidak terbalik ya. Ada Ace of Swords ya. Sebenarnya kalianlah yang bisa mengendalikan keadaan ini. Keadaan apa? Oke, bentar nih saya taruh dulu. The Moon. Dari hal-hal gelap di dalam kehidupan kalian. Ini dihasilkan oleh saya nggak bilang ini pengaruh gelap, tapi memang sisi gelap dari kalian yang mencuat, yang keluar, sehingga ini yang perlu kalian perhatikan dan take your power back untuk mengatasi ini gitu. Gak perlu menyalahkan keadaan atau orang lain. Page of Cup. Pada saat ada orang yang benar-benar care sama kalian, my dear Aries, and then kalian punya power sebenarnya untuk mengamankan hal itu, jangan sampai terhilang dari hidup kalian lagi. Karena mungkin ini untuk yang kesekian kali. Karena ya Page of Cup itu ada orang yang datang membawakan cinta, perhatian, care, dan lain sebagainya. Tapi it's depend on you, karena your dark side ini bisa mengubah hal tersebut menjadi tidak baik. Jadi tergantung kalian, oke? Ada Knight of Wands, ada orang lama yang ingin berkabar dan datang kepada kalian berkabar, atau datang atau say hi, atau literally datang ke kehidupan kalian, dan itu berhubungan dengan Three of Swords. Ada 3 hal, jadi kayak bercabang di kehidupan kalian ya. Third party situation mungkin antara kalian dia dan dia, atau kalian dia banyak ya dianya ya. Dan sekali lagi take your power back untuk mengatasi hal ini. Kalian harus tahu which yang mana yang tulus, yang mana yang hanya memanfaatkan, yang mana yang benar-benar care, yang mana yang benar-benar mengerti. It's up to you. Kartunya benar-benar bilang it's up to you. So, your dark side, apakah bisa mengatasi keadaan yang kayak gini, keadaan dimana kalian harus memilih? It's your choice, okay? Yang terakhir ada Six of Swords. Ada perjalanan yang harus kalian lakukan, entah itu literally benar-benar perjalanan, entah itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tapi sekali lagi kembali lagi ke Ace of Swords, it's your turn, it's your power untuk membuat segala sesuatunya terjadi sesuai dengan keinginan kalian ya. Itu benar. Tapi sekali lagi my dear, bukan berarti kalian tidak menghadapi yang kelam-kelam ya. Cuma percaya aja. Kalau saya sih percaya hanya cinta yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik dibandingin hal lain gitu. If I put something on that, if I put my heart on it gitu. Kalau kita menaruh hati kita di setiap apapun yang kita lakukan, menaruh cinta, itu jadi landasan yang kuat. Kalau itu saya percaya. Tapi sekali lagi saya kembalikan keadaan ini kepada kalian para Aries. Apakah cinta memang bisa memenangkan segalanya? It's your choice. Keputusan kalian, keputusan di tangan kalian untuk mengambil your power back
mengembalikan keadaan menjadi seperti yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan ya, Aries. Oke. So, yang selanjutnya saya persilakan kalian menanyakan satu hal dan saya akan jawab iya atau tidak. Wow, kenapa banyak? Untuk saat ini enggak ya, karena kalian terlalu dominan ini. Kalian terlalu dominan, so untuk saat ini enggak, tapi mungkin ya nanti bisa lah ya. Kemudian apa yang perlu di healing dari kalian dengan kartu self healing. Oke, sebentar. Pay attention to sign. Perhatikan tanda-tanda ya. Di alam ini, di semesta ini banyak sekali tanda-tanda. Kalau kalian mau memperhatikan tanda-tanda itu, mungkin bisa menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang nantinya tidak kalian sesali karena kalian melihat tanda-tanda itu ya. Ya, hopefully bisa dilihat ya, my dear. Oke, kemudian mana kartunya? Kok nggak ada kartu yang lain, mana ya? Bingung saya, kartu saya kok pada hilang. Oh, enggak hilang, cuma numpuk di bawah. Oke, dari Fairy Oracle Card ya, apa yang menjadi pesan untuk kalian? Ya mungkin tandanya juga ada di sini ya, di bacaan ini, my dear. Look in a book. Look in a book. Lihat di buku. Zaman sekarang bukunya elektrik ya, elektronik ya, bukunya tuh di internet ya. Jarang buku fisik, tapi untuk kalian yang punya buku fisik mungkin perlu melihat. Tapi kalau saya nganggapnya secara spiritual, itu bukunya adalah buku tentang what you believe ya. Buku kehidupan itu ada di kitab-kitab yang memang sudah ditulis oleh ya you know lah. Oke, apapun agama dan kepercayaan kalian, whatever your question right now, apapun yang kalian pertanyakan saat ini, you will find the answer in a book. Ada jawabannya di buku, kitab kepercayaan kalian. Oke. The words you find will bring the insight you seek. Apapun yang kalian temukan di bacaan tersebut, itu akan menjawab apa yang kalian cari. Oke, so it's your choice to do it ya. Sekali lagi, bacaan tarot saya, terutama saya nggak ngomong bacaan tarot yang lain dari pembaca tarot lain. Kalau saya ya, bacaan tarot saya itu bukan sebuah hal yang harus. It's depend on you sebenarnya. Tergantung kalian ngelihatnya secara positif atau tidak. Tergantung kalian mau melakukannya atau tidak, mau bilang ala bullshit, dan kalau bullshit nggak usah ditonton gitu ya. But ini make sense ya untuk saya sih ya. Look in the book, lihat ke buku di mana pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran kalian itu balik lagi aja ke kitab apa yang menjadi kepercayaan kalian ya. Saya ada di Bali, tentu saja kepercayaan di sini berbeda dengan kepercayaan saya pribadi, tapi saya sangat menghargai dan pasti karena orang Bali itu sangat baik dan sangat luar biasa menyelaraskan alam ini. Jadi saya appreciate gitu dengan keadaan ini, dan saya merasa oke, saya juga akan menyelaraskan kehidupan saya, diri saya dengan sekitar seperti itu, walaupun masih dengan kepercayaan pribadi gitu ya. Begitu juga dengan kalian, look in the books itu baca lagi kitab kalian, dan kalian akan menemukan jawabannya. Oke, apapun agama dan kepercayaan kalian. Yang selanjutnya dari Archangel, saya buka pesannya tadi, soalnya kartunya tuh bilang kayak kemauan lihat pesan-pesan gitu, jadi saya harus ngasih banyak pesan nih ke kalian ya. Kemarin di zodiak yang lain pesannya nggak sebanyak ini sih, tapi untuk kalian spesial, untuk Aries, saya harus memberikan pesan-pesan yang di kartu-kartu oracle saya supaya apa ya, siapa tahu
siapa tahu ada pesan tersembunyi di situ ya yang bisa kalian ambil. Hello from heaven untuk kalian yang punya seseorang yang sudah meninggal. Ingat saja bahwa mereka baik-baik saja ya. Ini Archangel Azrael bilang, your loved one in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Oke. Mereka baik-baik aja dan bilang mereka tetap memperhatikan kalian ya. Kalau di kasus saya punya bapak yang sudah almarhum dan ya, sometimes I got a message from him. Okay, so yang selanjutnya Maya, schooling, study, and education help your life purpose and personal growth. At this time, the angels will guide you and help you with this process. Oke, ini proses pembelajaran aja sih sebenarnya ya. Belajar, ini juga tanda-tanda berarti kalian memang harus belajar lah ya. Belajar dari kehidupan ini tentu saja. Oke, lanjut dengan monologi oracle card. Ini kenapa tiba-tiba panas? Oke, what happened? Oke, nanti aja katanya. Your commitment is being tested. Komitmen kalian dipertanyakan. Oke, sedang dites ya. Oke, so balik lagi kan. Back to this card. It's your choice, it's your power to take it back ya. Oke, my dear Aries, sekian saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam light, angel, and love. Bye.